Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Aditya Putra Aryun, mata kuliah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan praktikum pengadaan barang dan jasa, yakni pengamatan sistem informasi pengadaan LPSE Kabupaten Bantul. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan itu merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jenis dari pengadaan barang dan jasa antara lain barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruktif, dan jasa lainnya. Dalam pemerintahan Kabupaten Bantul sendiri, tentu penerapan electronic government terus dikembangkan. Salah satunya LPSE Kabupaten Bantul dengan tujuan melakukan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bantul dengan biaya APBD. Oke, terkait dengan laporan yang sudah saya buat, selanjutnya yakni hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan yang diperoleh bahwa LPSE Kabupaten Bantul memiliki beberapa jenis pengadaan seperti pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, badan usaha non konstruksi, jasa konsultasi badan usaha konstruksi, dan jasa lainnya yang tersedia. Pengadaan barang merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pekerjaan konstruksi memiliki arti keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian jasa konsultasi badan usaha konstruksi, di mana seorang konsultan dalam pekerjaan pembangunan bertugas untuk menerjemahkan semua kebutuhan maupun keinginan klien. Mulai dari tahapan perencanaan pembangunan sebuah proyek akan dituangkan dalam konsep perhitungan. Selanjutnya, seorang konsultan akan menggambarkan serta membuat konsep penting lainnya yang mendukung untuk sebuah bangunan. Sedangkan untuk jasa konsultansi non-konstruksi merupakan hal yang berbeda. Jika perencanaan proyek sudah dalam tahap yang matang melalui proses konsultasi, maka karyanya menjadi akurat. Dalam hal ini, kesuksesan sebuah proyek bisa terjamin untuk pelaksanaan kedepannya. Sedangkan jasa konsultansi perseorangan merupakan bentuk usaha jasa orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konsultasi yang berkeahlian kerja tertentu, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Oke, kemudian di sini saya mengambil jenis pengadaan LPSE Kabupaten Bantul dengan nama paket bahan material padat karya BKK Wilayah Barat. Tujuan adanya program padat karya ini itu untuk mensejahterakan masyarakat dan juga menumbuh kembangkan perekonomian yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri. Kemudian di sini nama tender yang saya amati yakni bahan material kegiatan padat karya BKK Wilayah Barat ini dengan kode tender 448328 dan dapat diperoleh juga bahwa memiliki kode RUP 354832628 dengan tanggal pembuatan 6 April 2022. Nah, dari beberapa peserta tender ini terdapat 56 peserta tender dan dimenangkan oleh CV Burton Mas yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 5 Tirenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk proses-proses
atau tahap yang sudah dilakukan itu yang pertama yakni pasca kualifikasi, kemudian download dokumen pemilihan, kemudian tahap ketiga pemberian penjelasan, tahap keempat yakni upload dokumen penawaran, tahap kelima yakni pembukaan dokumen penawaran, tahap keenam yaitu evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga, kemudian tahap ketujuh adalah pembuktian kualifikasi, tahap kedelapan yakni penetapan pemenang, dan tahap kesembilan yaitu pengumuman pemenang. Dan dari keseluruhan tahapan itu tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian terkait hasil analisis dari pengamatan yang sudah dilakukan tadi, kemudian hasil analisis dapat diperoleh bahwa jenis pengadaan dalam hal bahan material kegiatan padat karya BKK Wilayah Barat sudah memenuhi prinsip efisiensi, yakni dilihat dari nilai pagu paket dan juga nilai HPS paket. Kemudian juga terkait prinsip akuntabilitas juga cukup dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilihat dari hasil evaluasi di mana pemenang yakni CV Budonmas lebih baik dibandingkan penawaran dari peserta lainnya yang memiliki banyak catatan. Kemudian terkait efektivitas itu juga cukup efektif di mana dalam tahap pengumuman pasca kualifikasi sampai tahap pengumuman pemenang tidak ada perubahan. Sedangkan transparansi sudah diterapkan dilihat dari hasil evaluasi oleh beberapa peserta yang tidak menang, dicantumkan berbagai alasan penyebab peserta tidak memenangkan tender. Dan yang terakhir terkait prinsip adil juga sudah diterapkan bahwa tidak ada indikasi persengkongkolan antar pelaku usaha. Jadi dari hasil analisis itu sudah memenuhi prinsip-prinsip yang ada seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan adil. Kemudian yang terakhir kesimpulan terkait hasil pengamatan dan hasil dan analisis yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa LPSE Kabupaten Bantul memiliki jenis pengadaan antara lain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi badan usaha non konstruksi, jasa konsultasi badan usaha konstruksi, dan jasa konsultasi perorangan. Dari beberapa jenis pengadaan tersebut, penulis memilih pengadaan barang dengan nama paket bahan material padat karya BKK Wilayah Barat, di mana dalam program tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dari LPSE Kabupaten Bantul terkait peserta tender dimenangkan oleh CV Budonmas, dan dalam tahapnya berawal dari pasca kualifikasi sampai tahap ke-9 yakni pengumuman pemenang. Sedangkan dari keseluruhan tahapan tidak ada perubahan. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa proses pengadaan sudah memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan adil. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.